اللهم بارك لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup kita ini sangat-sangat terancam oleh keburukan kita sendiri. Kita dihargai orang lain, itu cuma satu asbabnya. Kenapa? Allah masih menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kejelekan, menutupi kekurangan kita. Kita jangan terjebak oleh penghormatan orang. Dihormati, disalami, dipuji. Oh, kita harus sadar. Ini ditutupi oleh Allah. Tugas kita adalah segera taubat. Bagaimana kalau aib kita dibuka? Wah, tidak bahaya. Aib kita dibuka, tidak bahaya. Yang bahaya itu, aib kita tidak diampuni oleh Allah. Celakanya, kita lebih takut aib kita diketahui orang daripada takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita dibuka aib paling sedikit oleh Allah, ya kan? Dan Allah juga tahu kalau dibuka semuanya hancur-hancuran kita, sahabat. Dibuka sedikit. Kenapa Allah membuka aib kita sedikit? Ya, supaya ada trigger untuk bertaubat. Supaya kita sadar lebih banyak yang Allah tutupi. Harusnya kita lebih sungguh-sungguh taubat. Gimana dong kalau kita dihina orang? Wah, tidak bahaya. Dihina orang tidak ada bahayanya sama sekali. Yang bahaya itu cuma satu. Apa sahabat? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menghina ya paling ngomong aja ya kan? Kamu si banyak dosa. Perbuatan kamu itu perbuatan kamu itu tidak baik seperti setan keparat. Wah, itu bukan menghina, itu fakta. Benar kan? Dan penghinaan orang kepada kita juga tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya, ya kan? Pertanyaannya, kenapa orang tidak taubat? Satu, orang yang tidak bisa taubat itu biasanya orang yang ujub, merasa diri sudah soleh, sudah baik, sudah benar. Dia ujub saja, merasa dirinya itu sudah dekat dengan Allah, sudah suci. Orang yang ujub tidak bisa taubat. Karena dia tidak menemukan dosa-dosa menurut dia. Celakanya, orang yang ujub ini kalau dikasih tahu marah. Kita tuh jangan lupa tobat. Dosa dosa saya itu apa? Kamu nyuruh saya tobat. Itu dia dosanya. Tidak tahu dengan dosanya sendiri, ya kan? Saya ada cerita nih sahabat. Ini cerita kisah nyata ya. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmahnya. Tapi ceritanya kita lanjut di episode selanjutnya aja ya, soalnya panjang dan banyak pelajaran yang harus kita ambil dari cerita itu. Dan saya harus sampaikan cerita itu cerita nyata. Nah, kita lanjut. Contohnya yaitu tentang orang yang tidak tahu diri atau tidak sadar diri. Seperti yang akan saya ceritakan nanti ya sahabat, diambil dari kisah nyata itu. Jadi orang-orang yang tidak menyadari diri itu, dia sumber masalah, tapi dia itu tidak merasa itu sumber masalah. Ujub namanya. Kenapa dia bisa ujub? Ya mungkin karena ilmunya dia ujub, ya karena ibadahnya mungkin, atau karena dia merasa lebih baik, atau menjadi figur, atau banyak fans, atau merasa diri paling baik lah. Makanya diujub, merasa dispesialkan, merasa dihormati, atau gimana. Ujub aja itu orang. Jadi orang yang tidak tahu diri itu orang tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri itu sumber masalah, sahabat. Merasa banyak fan, "Oh, kalau saya nggak baik, nggak mungkin dong teman-teman saya banyak, nggak mungkin dong, banyak fansnya, nggak mungkin dong saya banyak fansnya." Emang emang yang harus banyak fans tuh orang yang baik-baik saja, ya kan? Itu buktinya ahli maksiat banyak tuh fansnya ya kan? Hal-hal yang keburukan, tentang keburukan-keburukan tuh banyak fansnya. Tentang kepacaran, oh itu hal biasa, banyak fansnya. Dan dia nganggap pacaran itu biasa-biasa aja, padahal Tuhan udah melarang kita ya kan, "Wala taqrabuz zina." Tapi bilangnya, kami kan pacaran ndak berzina." Selalu aja mengelak. Itulah orang ujub,
merasa dirinya itu nggak ada dosa, bener. Ada juga tuh takabur, sahabat. Orang yang takabur ini bedanya dengan ujub itu dirinya yang merasa. Nah, kalau takabur itu sudah menganggap remeh orang lain. Tetapi biasanya kalau sudah ujub, nempel tuh takabur seperti iblis tidak bisa tobat. Karena dia melihat kebenaran, dia dustakan. Orang yang takabur batarul haq wa ghamtun nas. Dia tidak dia itu mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi, kalau orang sudah sombong, yang benar cuma dirinya. Makanya kalau dikoreksi tidak terima dan tidak bisa tobat. Ada lagi orang yang tidak bisa tobat, sahabat, yaitu seorang pendengki. Karena orang pendengki itu pikirnya hanya mikirin orang lain. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Terus aja dia tidak pernah bisa melihat, siapa dirinya. Karena kepuasannya adalah melihat orang lain menderita dan penderitaannya adalah melihat orang lain senang. Minum dulu ya, sahabat. Nah, ada satu lagi sahabat yang tidak akan bisa tobat, yaitu merasa dirinya itu korban. Contoh begini, merasa diri dihina, dicaci maki. Wah, itu kurang ajar itu menghina saya, mencaci maki saya. Apa salah saya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ribut. Kenal juga enggak. Jahat sekali itu orang, sudah keterlaluan. Padahal katanya tahu tentang agama, kontennya mengajak kebaikan, tapi tidak sesuai dengan perilaku. Menghina, mencaci maki, ngata-ngatain saya. Wah, ibu tuh. Screenshot, kirim ke temannya, lapor ke temannya. Nih lihat nih, aku dihina nih, dikatain seperti ini nih. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak salah gini, 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 gini. Padahal di komen seperti itu atas izin Allah untuk mengingatkan dia yang sering menggibah orang lain. Nggak mungkin kan kalau tiba-tiba di komen kalau tidak ada asbab, ya kan? Tapi tidak merasa asbabnya itu apa, merasa ya itulah karena orang, merasa jadi korban ya seperti itu. Yang ujung-ujung, eee, dia tidak sadar, dia sering menggibah, memfitnah, yang ujung-ujungnya jadi fitnah. Menggibah kalau tidak benar itu jadi fitnah, kalau benar ya itu dosa juga, gibah makan darah daging saudaranya sendiri, ya kan? Yang sering merasa sudah benar, sudah paling baik, bertobat, sudah paling baik bertobat, dikatakan seperti itu tidak terimalah. Sedangkan dia menggibah, memfitnah orang lain, tidak merasa. Padahal dosa-dosa dia lebih-lebih buruk, lebih-lebih hina dari orang yang digibahkan dan difitnahkannya. Bahkan lebih-lebih hina lagi dari apa yang dikomenkan dan dikatakan orang itu. Tetapi karena orientasinya dia korban keburukan, maka dia tidak bisa menemukan kenapa dia dikatakan seperti itu, di komen seperti itu. Padahal di surah An-Nisa ayat 79 dikatakan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan datang dari Allah, keburukan yang menimpa itu dari dirinya sendiri. Nah, orang yang selalu merasa dirinya sebagai korban itu tidak bisa tobat. Itu diantaranya penyebab orang yang tidak bisa tobat. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari sifat tersebut ya, sahabat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, haus.